Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa kita semua baik-baik dan sehat-sehat di dalam Tuhan. Dan sore hari ini yaitu kita akan membunuh kebiasaan buruk kita di dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah baik adanya. Di dalam nama Yesus segala sesuatu adalah luar biasa di dalam Engkau, karena Engkau selalu baik dan Engkau memberikan yang terbaik pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memberikan saya kemudahan untuk membawa firman-Mu supaya dapat dimengerti, dan juga yaitu untuk setiap pemirsa Tuhan, setiap pendengar dimanapun mereka berada, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka melalui firman yang akan saya bawakan, dan juga mempermudah untuk mereka menerima firman, menjadi pelaku daripada firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu kepada Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya yaitu kita semua manusia ada aja lah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan sering kali, bukan kadang kala tapi sering kali, dan kita rasanya mau gregetan gitu sama gimana sih ini membunuh kebiasaan. Saya nggak mau kerjakan, lakukan gini, tapi kok kita melakukan hal yang kita nggak mau lakukan. Ya, pernah nggak saudara? Kalau saya sih, aduh gregetan. Entah kalau udah nih, aduh kenapa ya tadi saya mesti marah? Kenapa ya saya mesti cepat marah? Seharusnya saya nggak boleh cepat marah. Itu kan salah satu kebiasaan buruk kan, cepat marah, umpamanya. Tapi ini yang dikatakan Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, kalau saya ya seringkali, ya kenapa ya saya mesti ngomelin dia dengan kata-kata demikian? Seharusnya saya nggak usah ngomelin dia dengan kata-kata demikian. Ya, itu maksudnya membuat kita akhirnya menyesal ya. Dan juga ada kebiasaan buruk yang umpamanya kita nggak mau, tapi kita tetap aja lakukan. Kalau saya umpamanya seperti, ya saya kecepatan ngomong, seharusnya saya nggak bisa mau ngomong demikian. Tapi masih banyak kebiasaan buruk yang lain yang umpamanya seperti mengkonsumsi makanan, umpamanya adalah ya. Umpamanya udah tahu kita ada masalah gitu, tapi tetap aja kita, aduh pengen banget nih jajan ya, tetap aja makan jajanan. Bukan saya menjatuhkan makanannya seperti Cheetos lah, kita tahu lebih baik jangan makan Cheetos nih, kita mesti makanannya lebih sehat nih ya. Atau umpamanya Pilus apa-apa kayak gitu ya, yang kacang-kacangan kayak gitu. Kita tahu sih sebetulnya ada makanan sehat, ada snack yang lebih sehat, tapi kayaknya pengen banget gitu. Atau enggak, saya lagi pengen makan manis nih ya, apa sih, pokoknya apa aja pengen makan manis gitu ya. Boleh nggak sih? Ya kita tahu ada yang lebih sehat, lebih baik. Orang bilang lebih baik makan jeruk apa pisang. Tapi itu tidak memuaskan hati saya gitu. Saya pengennya makannya manis, bukan sehat gitu. Nanti kita bilang lagi di otak kita, nggak apa-apa tuh, cuma sekali aja, nggak apa-apa gitu. Apa bisa juga umpamanya yaitu tergantung kepada obat penenang. Ada juga orang yang tergantung sama obat penenang. Ada juga orang nggak gantung pada obat tidur. Atau juga merokok, bisa juga alkohol, bisa juga, atau dia minum kopi, bisa aja sehari bisa lebih dari 3 cangkir. Saya tahu ada orang, dia tahu nggak boleh minum kopi, tapi dia bilang, saya nggak bisa menolak wanginya kopi. Saya nggak bisa menolak rasanya kopi. Ya akhirnya masuk rumah sakit karena jantungnya deg-degan gitu. Terus sampai dokternya bilang kayak gini, kan udah tahu nggak boleh minum kopi terlalu banyak. Ya segala sesuatu terlalu banyak tuh nggak bagus. Kecuali firman Tuhan yang banyak tuh bagus, doa yang banyak itu bagus. Atau umpamanya screen time, atau umpamanya kita bilang, oh ini waktu telenovela saya, oh nggak boleh diganggu gugat. Atau scroll down Instagram kita, yaitu sampai berjam-jam kayak gitu ya. Tapi oh ini bagus, kita simpan, ini bagus. Saya juga dulu gitu, oh ini bagus olahraganya, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kita simpen-simpenin, tapi nggak dilakuin sih sama saya. Terus terang. Atau umpamanya kita lebih banyak chatting daripada kita bilang, saya tahu mesti tidur, tapi kayaknya kita chatting. Dan masih banyak lain ya, bohong lah, nggak bisa mengampuni lah, dendam lah, masih banyak hal-hal lain. Dan itu saudara, kebiasaan buruk yang pada akhirnya mengambil alih kehidupan kita dan akhirnya merusak masa depan kita. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan? Nomor 1, saya sederhana saja. Nomor 1 yaitu saudara harus mengenal Kristus. Saudara harus tahu siapa. Setelah saudara mengenal Kristus, saudara harus tahu siapa saudara dalam Kristus, dan saudara harus ingat siapa diri saudara dalam Kristus. Ya, waktu kita menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan bahwa kita adalah sebagai anak Allah dan kita ciptaan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat ya, Efesus 4 ayat 20-24, kita akan langsung masuk, dikatakan ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara dan saya sudah mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Jadi kalau kita lihat Efesus 4 ayat 20-24, kalau kita lihat ini, yaitu kalau saudara di rumah ada waktu, saudara bacalah. Yaitu dari Efesus 4 ayat 17-32, dan judulnya ini mengenai manusia baru. Buat saya itu sangat menarik sekali. Dan setelah kita baca, saya konsentrasi tadi 20-24. Kalau saudara lihat ini beberapa yang penting ya, yang saya garis bawahi. Nomor satu, artinya kita harus mengenal Kristus. Lebih lagi melewati firman-Nya. Tanpa kita baca firman-Nya sulit untuk, yaitu kita sungguh-sungguh tahu dengan benar apa yang firman itu katakan atau sesungguhnya karakter daripada Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Jadi penting untuk saudara, meskipun saudara, saya bilang, oh saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi penginjil. Oke, haleluya, puji Tuhan. Tapi intinya kita harus mengenal siapa yang kita ikuti, yaitu kita untuk tahu siapa Tuhan kita. Amen, itu penting sekali. Kedua, yaitu dikatakan kita harus menerima pengajarannya, karena itu yang tertulis ya, dan menerima pengajaran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu penting sekali. Dan ketiga, yaitu di ayat 22, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Artinya segala keinginan daging kita dan nafsu-nafsu yang menyesatkan. Dan kita tahulah daging kita yang jelek, kita tahu juga nafsu kita yang menyesatkan yang mana, kita tahu juga nafsu kita yang jelek yang mana. Dikatakan yaitu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kita tahu dulu jeleknya kita gimana. Dikatakan haruslah kamu menanggalkan manusia lamamu. Jadi kita lihat, yaitu kita yang harus menanggalkan ya. Orang lain nggak bisa, pendeta kita nggak bisa, orang tua kita nggak bisa. Dan Yesus Kristus itu memberi kekuatan kepada kita, tapi kita yang harus menanggalkan kemauan yang lama-lama tersebut. Seperti saya katakan, oh saya lagi pengen nih, saya lagi pengen marah, saya lagi... Ya kan waktu kita gregetan gitu ya rasa, gue rasa pengen cekek nih orang. Nah pada saat itu kita harus, oke Tuhan, dengan iman saya gak boleh marah, saya menanggalkan gregetan saya. Bisa nggak pada saat itu? Bisa, saudara. Kalau kita mau, pasti bisa. Itu apa yang saya lakukan, saya langsung diem aja dah. Daripada kita mengatakan kata-kata yang akhirnya kita nyesal, lebih baik oke, saya diem aja. Dimarahin, udah diem aja. Ya kan? Itu aja. Ya, jadi dari sebab itu artinya segala keinginan daging kita atau nafsu-nafsu kita yang menyesatkan. Amin. Keempat, dan saat kita melakukan demikian, kita dibaharui dalam manusia roh batin kita dan pikiran kita. Dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu buat saya menarik ya. Dikatakan yaitu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaan, yang artinya kita tahu, tapi kalau kita baca harus menanggalkan manusia lama supaya apa? Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Seringkali kita bilang, Tuhan perbaharui roh saya, perbaharui pikiran saya, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Di sini jelas ya, waktu kita menanggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu luar biasa buat saya. Dan ayat 24 dikatakan dan mengenakan manusia baru. Ya, sekali lagi siapa yang mengenakan manusia baru? Bukan pendeta yang mengenakan manusia baru buat saudara, bukan guru agama, bukan suami saudara, bukan istri saudara, bukan orang tua saudara, tapi di sini yaitu saudara yang harus mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya sangat jelas sekali ya saudara, di mana yaitu kita tahu saya harus mengampuni. Artinya saya akan melakukan untuk mengampuni. Pada saat kita mengampuni, itu kita mengenakan manusia baru. Tapi saat saya itu tetap memegang kebencian tersebut, itu artinya saya belum menanggalkan manusia lama. Saya harus menanggalkan manusia lama, yaitu saya harus menanggalkan kebencian tersebut,
Saya harus menanggalkan, melepaskan sakit hati tersebut, melepaskan kecewaan tersebut, melepaskan kepahitan tersebut, dan mengenakan manusia baru. Saya harus mengenakan yaitu kasih karunia Tuhan. Saya harus mengenakan yaitu mengampuni orang tersebut. Saya harus mengenakan untuk melihat dia sebagaimana Tuhan melihat dia. Jelas sekali saudara. Apakah sulit untuk dilakukan? Saya katakan kalau kita kekuatan kita sendiri sulit. Saya tahu itu. Tapi tidakkah Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberi kekuatan kepada kita? Pertanyaan kedua, bisa nggak kita lakukan? Bisa. Asal kita mau. Tuhan itu lebih dari mau untuk menolong kita. Amin. Jadi kita lihat di sini, yaitu kita juga harus mengakui, yaitu kejelekan-kejelekan kita. Kita harus apa adanya. Kalau saudara lihat ya, di Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Dia nggak kasih tahu ke orang-orang, tapi dia kasih tahu pada Tuhan. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan daripada Tuhan. Aku berkata, yaitu dia katakan, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi artinya apa? Dia mengatakan, Tuhan saya ini telanjang, udah. Saya sebel. Saya mengaku nih dosa. Seperti yang saya katakan, saya Tuhan aduh rasanya kesel banget nih. Tapi Tuhan saya tahu dalam firman-Mu saya nggak boleh gitu. Oke Tuhan, saya tundukkan kemarahan saya serahkan kepada Engkau. Saya mau mengampuni, saya mau belajar dengan iman, saya tahu saya dapat mengampuni. Itu apa yang saudara harus lakukan. Jangan kita yaitu, alasan itu bisa 1001 macam alasan. Untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi jika kita mau, saudara, rendahkan hati kita. Kita katakan seperti yang Daud katakan. Yaitu, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Saya tahu Tuhan benci adalah pelanggaran. Kecewa juga sampai kita sakit hati, sampai pahit hati itu pelanggaran. Ini maksudnya hal-hal yang sederhana, saudara. Ya, dan juga banyak hal-hal jasmani seperti yaitu mamanya merokok, minum, apa dan segala. Kita tahu lah mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Orang nggak usah kasih tahu kita. Kita datang pada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, saya nggak mau ini. Saya serahkan dengan iman. Berikan saya yaitu untuk lebih lagi melakukan hal yang baik. Amin. Yang berikutnya adalah dari sebab itu kita, itu seperti saya katakan di atas, adalah tugas kita untuk mengenakan manusia baru. Ya, setelah kita mengakui kebiasaan buruk kita, kita juga harus mengenakan manusia baru. Dia katakan ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita yang harus mengenakan. Ayat 25, karena itu buanglah dusta. Tuhan mengatakan kamu yang harus buang dustanya. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ayat 26, dia bilang, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat marah. Kita boleh marah, tapi jangan sampai maki-maki, sampai marahnya meluap-luap ke besok-besok. Jangan. Ya. Maka dia bilang, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yaitu sekali lagi, bukan Roh Kudus yang bilang, oh, jangan beri kesempatan. Enggak, tapi di sini maksudnya saya bukan pekerjaan daripada Roh Kudus, tetapi adalah kita, yaitu jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Ini Tuhan sendiri katakan, firman itu mengatakan, janganlah, dia bilang orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Ya, ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini siapa yang harus melakukannya? Kita, saudara. Bukan orang lain, bukan pendeta, bukan orang kita, pendeta ini nggak begini. Bukan. Kita yang udah tahu kebenaran. Dia bilang, segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah itu buang jauh-jauh dari kita semua. Segala kejahatan, buang jauh-jauh dari kita semuanya. 32 ditekankan, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Yang buat ramah siapa? Bukan malaikat, tapi saya yang harus beramah kepada orang lain. Saya harus memiliki sikap yang ramah kepada orang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bukan malaikat yang penuh kasih mesra saling mengampuni, tapi kitanya yang harus bisa kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Jadi jelas sekali apa yang saya bacakan di sini. Ini adalah bagian kita yang kita harus lakukan
dan apa yang kita harus matikan atau menundukkan seluruh kedagingan itu, yaitu di bawah daripada kuasa Kristus. Bukan orang lain yang dapat melakukan buat kita, bukan. Tetapi sekali lagi, segala sesuatu itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, karena kita yang harus melakukan itu semuanya. Ya, Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu, yaitu bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama. Yaitu bahwa kamu, dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Jelas banget, bukan malaikat yang menanggalkan manusia lama, tapi saudara dan saya yang harus menanggalkan manusia lama kita. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Artinya kamu, saudara dan saya, kita semua yang harus mengenakan manusia baru tersebut. Amin. Saudara, Tuhan telah memberikan kita yaitu Roh Kudus dan firman-Nya untuk kita dapat melawan tipu muslihat si iblis. Ya, saya akan langsung ya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudnya ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan juga ada tertulis dalam Efesus 6, ya. Kalau saudara ada waktu baca seluruh Efesus 6 tersebut, tapi kita akan baca yaitu perlengkapan rohani. Di sini dikatakan yaitu ayat 17, dan pedang roh adalah firman Allah. Jadi kita lihat ya, Tuhan telah memberikan kita yaitu kuasa untuk menginjak ular kalajengking, Lukas 10 ayat 19. Terus juga dia mengatakan untuk kita hidup dengan roh, yaitu di sini roh Tuhan, sehingga kita tidak menuruti keinginan daging kita. Dia juga berikan kepada kita yaitu pedang roh, yaitu firman Allah untuk membasmi atau membunuh setiap siasat-siasat daripada si iblis ya. Jadi kita lihat di sini saudara, waktu Roh Kudus menegur kita, janganlah kita mendiamkan atau mendinginkan hati kita, jangan saudara. Karena Roh Kudus adalah dikatakan he is a gentleman, yaitu dia adalah orang yang sangat sopan, dan tapi dia juga tahu yaitu bagaimana untuk menegur kita, yaitu supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, supaya kita yaitu tidak mengikuti kedagingan kita. Allah Roh Kudus ada di sini, saya percaya yaitu karena waktu Tuhan Yesus naik ke atas, dia telah memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Dan saya percaya itu Roh Kudus ada di dalam saudara. Dari sebab itu saudara selalu mengatakan, aduh hati nurani saya itu nggak enak ya. Kenapa kita bisa nggak enak? Karena Roh Kudus itu berbicara kepada hati kita, ini kamu salah loh, kamu harus melakukan yang benar demikian loh. Saat itu saya percaya, karena saya percaya bukan setan yang di dalam saudara, tapi saya percaya itu Roh Tuhan, Roh Kudus yang di dalam saudara. Dan sebab itu Roh Kudus selalu memberitahu kita apa yang benar dan apa yang tidak benar. Amin. Maka dari sebab itu, jadikanlah Roh Tuhan atau Roh Allah atau Roh Kudus itu sebagai teman saudara yang baik, atau sebagai pendamping saudara yang baik. Dan kita izinkan yaitu dia untuk mengarahkan kita saudara. Setiap pagi kita doa, Tuhan biarlah saya mendengar suara daripada Roh Kudus. Ini yang saya katakan pada saudara. Setiap hari, setiap malam saya selalu berdoa, Tuhan Engkau taruh instruksimu di dalam hati saya. Itu karena seringkali saya nggak mendengar suaramu, tapi saya mau Engkau menaruh instruksimu di dalam hati saya, sehingga saya pasti akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu yang saya doa setiap malam saudara, karena saya perlu pimpinan Tuhan, saya perlu yaitu instruksi dari Tuhan, saya perlu arahan daripada Tuhan untuk dapat melewati yaitu apapun kesusahan dalam kehidupan saya, dan tetap yaitu teguh di dalam Tuhan, yaitu tidak kecewa, tidak tergoyah, tapi teguh di dalam Tuhan dan berkemenangan di dalam Dia. Amin saudara. Dan saya percaya itu saudara bisa mengulangi lagi karena banyak hal yaitu mengenai manusia baru ini saudara. Saudara bisa baca seluruh, itu seperti saya katakan, kalau saudara ada waktu baca seluruh Efesus. It's a beautiful thing, maksudnya itu hal yang sangat luar biasa kitab Efesus ini. Dan memberitahu kita bagaimana sih, seperti dikatakan yaitu mengenai perlengkapan rohani, dikatakan juga untuk mengenakan manusia baru, itu seperti memberitahu kita bagaimana itu kita dapat menghadapi hari-hari yang kelam di dalam kehidupan kita, juga bagaimana untuk mengalahkan manusia lama kita atau keinginan daging kita yang lama. Amin saudara sekalian.
Saya akan doa, saya akan tutup. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala suatu kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap kelemahan-kelemahan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kami, memberitahu kami apa yang benar dan apa yang tidak benar Tuhan. Dan Engkau sendiri telah memberikan kuat kuasa-Mu untuk menginjak ular dan kalajengking. Engkau memberikan firman-Mu sebagai pedang di dalam kehidupan kami. Dari sebab itu kami tahu, jika kami berserah segala sesuatu kepada Engkau, taat di dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami percaya kami bisa berkemenangan. Kami percaya kami bisa membunuh, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Kami mau serahkan segala sesuatu kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Biarlah berkat-berkat daripada rohani dicurahkan kepada saudara. Berkat jasmani melimpahi kehidupan saudara. Kedua tangan saudara diberkatilah. Dan biarlah kuasa kesembuhan juga turun di atas kehidupan saudara. Dan juga pemulihan dalam keluarga saudara diberikan oleh Tuhan, dicurahkan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dan juga biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semuanya sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menerima semuanya itu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya, dan don't give up. Memang seringkali kita jatuh lagi, tapi janganlah kita menangisi waktu kita jatuh. Cepat kita bangkit, kita menyadari kebiasaan buruk kita mengatakan tidak di dalam nama Yesus. Saya adalah seorang manusia yang baru di dalam Tuhan saya Yesus Kristus. Yang lama telah berlalu, tapi saya memiliki sifat-sifat karakter manusia baru saya di dalam Yesus Kristus. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati, maju lebih lagi bersama Tuhan Yesus. Amin.